Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian semua? Apakah kalian sudah makan? Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya beb ya, jaga pola makan, banyak makan buah dan cukupi minum air putih setiap hari, jangan sampai kurang loh. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai cara tempur sampai berjam-jam. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, buat kalian yang punya pasangan halal, kalian itu pasti hampir rata-rata banyak permasalahannya itu di bagian ini ya beb ya, terutama permasalahan laki-laki itu adalah ejakulasi dini. Nah, mungkin ada pertanyaan gitu ya, apakah ejakulasi itu dalam sebuah pernikahan gitu ya, itu wajar? Nah, sebenarnya yang harus kalian ketahui beb, yang nama ejakulasi dini itu kalau kalian sudah menikah itu wajar beb. Nggak ada yang namanya seorang suami itu nggak ejakulasi dini ya. Jadi kalian jangan takut, jangan minder gitu para suami. Misalnya kalian kena ejakulasi dini terus kalian minder gitu ya, kalian minder dengan istri kalian, kalian minder dengan teman kalian gitu ya. Enggak, jangan kayak gitu beb. Hampir rata-rata pria ngalami hal seperti ini, itu hal wajar ya beb ya. Nah, di sini bukan berarti ya namanya ejakulasi itu nggak bisa sembuh, bisa beb ya, bisa banget gitu ya kalau kalian menerapkan beberapa trik dalam hidup kalian ya. Nah, jadi bukan berarti kalian udah kena ejakulasi dini terus kalian tuh diemin diri kalian gitu, kalian nggak mau berusaha untuk sembuh gitu ya, nggak pengen cari tahu apa sih obatnya, gimana sih caranya biar sembuh dari ejakulasi gitu ya. Mungkin setiap kalian bercocok tanam, istri kalian itu selalu komplain gitu, belum 2 menit udah keluar punya suaminya, belum 1 menit udah keluar gitu ya, sementara istrinya belum muncrat gitu ya. Jadi bahaya kalau dibiarin yang kayak begini beb. Nah, aku mau share ke kalian ada beberapa trik biar kalian itu durasi permainannya itu lebih lama lagi, ibaratnya lebih berjam-jam deh ya, mau 5 jam mau 7 jam gitu ya, oke aja gitu ya beb ya. Nah, jadi itu harus dibenahi dulu ke diri kalian dulu beb, cara hidup kalian itu harus kalian benahi dulu, itu yang harus kita perbaiki ya beb ya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui beb, kalian itu biasanya para laki-laki itu hampir rata-rata beb ya, kalau dia pengen naik gitu ya birahinya gitu ya, pasti bawaannya itu udah tegangan tinggi aja gitu ya. Nah, jadi di sini garis besarnya, kalian di saat kalian seperti ini kalian jangan tegangan tinggi beb. Bayangin ya, kalian aja belum apa-apa gitu ya, belum apa-apa nih udah tegangan tinggi, pikiran kalian tuh udah kemana-mana gitu ya, terus otot kalian tuh udah gini aja ya, udah kayak gimana lah gitu ya. Nah, belum nyentuh ya, belum nyentuh lagi ya, udah bergejolak hati kalian tuh nggak bisa mengendalikan yang bergejolak tadi, nggak bisa mengendalikan pikiran kalian tadi gitu ya. Nah, jadi alhasil beb, di saat kalian sudah masuk lubang buaya, anggaplah berapa kali goyang udah muncrat gitu ya, sementara bini belum muncrat. Nah, di situ beb yang harus diperbaiki. Jadi kalau bisa yang tegangan tinggi tadi ya di awal-awal itu kalian kendalikan pikiran kalian, hati kalian ya beb ya. Nah, itu sangat penting beb, mengendalikan pikiran,
hati, keinginan semuanya gitu ya Beb ya. Jadi di saat kalian ingin pemanasan, pikiran kalian ini masih biasa-biasa aja lah gitu ya. Keinginan kalian juga masih biasa-biasa aja, belum tinggi-tinggi gitu ya. Nah jadi disitulah perlu tarik ulur antara pikiran dan hati, kemauan kita Beb. Jadi kalau kalian udah bisa mengendalikan itu, nah otomatis nanti bercocok tanam kalian itu akan lebih lama lagi gitu tentunya. Nah lalu buat kalian nih yang gampang stres gitu ya, sikit-sikit stres, nah itu dibuang Beb. Jadi kalau bisa jangan gampang stres gitu Beb. Kan juga harus mengendalikan diri kalian gitu. Jadi ditarik ulur deh, kalau ada punya masalah ditarik ulur deh ya. Pokoknya dipecahkan permasalahan kalian dan jangan sampai kalian tuh stresnya itu kelamaan gitu ya, nggak boleh. Itu berdampak pada diri kalian dan kalian nantinya. Jadi ya namanya laki itu ya kalau dia stres itu berdampak Beb. Dia akan cepat lemes gitu ya. Nah lalu selanjutnya adalah, nah buat kalian yang perokok berat nih ya, kurang-kurangi merokok ya Beb ya. Nah ini sangat penting, poin ini sangat penting ya Beb ya. Jadi bukan berarti kalian nggak boleh merokok, kurangi, dah gitu aja. Nah lalu nih Beb, buat kalian nih mungkin kalian udah cerita ke bini kalian bahwa kalian tuh ejakulasi dini gitu ya. Nah jadi buat para istri, kalau bisa, kalau kalian suaminya punya permasalahan seperti ini, kalian sebagai istri itu jangan ngata-ngatain suami kalian itu. Misalnya nih, apaan sih Pak masak, ya belum 2 menit aja sudah letoy, udah loyo, gimana sih, aku aja belum muncrat loh, belum nyampe loh, kamu ini sebagai suami itu bisa nggak ya muasin aku. Biasanya kalau bini tuh kalau udah ngoceh pasti nggak ada titik komanya kan Beb ya, pasti lama gitu ya. Nah jadi kalau bisa bini jangan kayak gitu Beb. Sebagai bini itu harus memberi dukungan gitu ya, harus memberikan motivasi, dan kalau bisa bini itu kasih referensi mau berobat kemana gitu ya, bawain suaminya pergi berobat gitu ya, mencari tahu lah biar sembuhnya itu gimana. Karena seorang suami itu kalau direpetin seperti itu, yang ada nanti dia makin drop Beb, makin lemes, makin loyo gitu ya, makin gak semangat gitu Beb, makin gak percaya diri ya namanya suami kalau direpetin kayak gitu ya Beb ya. Jadi bini jangan kayak gitu ya Beb ya, harus tetap kasih semangat gitu ya, sama-sama gitu cari tahu gitu gimana supaya bisa sembuh. Nah itu baru bener Beb. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.